dan kualitatif? Sudah ya? Yang kualitatif? Belum? Halo? Halo, yang angkatan 2020 untuk metode kualitatif sudah pernah ini belum ya? Udah pernah memperoleh perkuliahannya belum atau baru diambil di semester ini untuk metode kualitatif? Sudah Bu di semester lalu. Oh kemarin sudah ya Mbak Alin ya? Di semester lalu? Oke, ya ada. Berarti ini Bu Astri akan melanjutkan. Jadi memang metode penelitian kita yang kita pelajari kan kita tahu ya, dulu di MPS mungkin juga sudah dijelaskan di metode penelitian sosial bahwa kita itu ada dua paradigma, yaitu paradigma positivistik dan juga paradigma post-positivistik. Nah, paradigma positivistik inilah yang melatar belakangi lahirnya metode penelitian kuantitatif. Jadi yang masih dipengaruhi oleh eksak banget gitu Mbak. Jadi masih dipengaruhi oleh angka-angka, kemudian validitas dan reliabilitasnya itu harus terukur gitu ya, nggak bisa hanya dengan kata-kata dan sebagainya. Nah itu adalah di kuantitatif. Kalau kemarin kualitatif kan teman-teman belajar mengenai bagaimana data itu ya, data wawancara gitu ya. Nah, ini nanti kita akan banyak belajar mengenai statistika gitu ya. Jadi jangan bayangin susah dulu. Ini justru metode penelitian simple. Kalau Bu Astri boleh cerita di negara-negara di lembaga-lembaga negara kita seperti kementerian, kemudian dinas, Bapeda, kemudian dinas-dinas, provinsi dan sebagainya, itu kalau mengadakan riset itu selalu menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Kalau tidak kuantitatif itu dalam tanda kutip dianggap tidak valid. Boleh menggunakan kualitatif tetapi itu sifatnya untuk memperdalam data. Jadi kalau di instansi itu saya juga saat ini sedang berkolaborasi dengan Prof. Hussein dari LIPI dan juga dengan Ibu Istiana dari Kementerian Sosial. Kami menulis bersama itu. Beliau berdua menyampaikan kalau kami untuk rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah itu menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Nah, boleh juga mix method atau multiple methods, artinya apa? Menggunakan secara bersamaan metode penelitian kuantitatif dan juga metode penelitian kualitatif. Nah, itu itu boleh dilakukan, tetapi mayornya itu tetap di kuantitatif. Jadi data-data presentasi itu tetap ditunjukkan kepada publik gitu ya. Itu di highlight, itu yang ditunjukkan untuk ini loh tingkat kemiskinan kita itu ada 98%, meningkat daripada tahun 2019 karena adanya pandemi COVID. Terus gimana kebijakannya? Kemiskinannya ternyata bukan kemiskinan struktural, bukan kultural, tetapi kemiskinan karena bencana alam. Berarti bagaimana treatmentnya? Nah, seperti itu yang kemudian ilmu sosial itu juga butuh riset-riset yang berupa angka, berupa persentase, kemudian juga bagaimana kata-kata itu disimbolkan dengan angka. Nah, itulah yang disebut dengan metode kuantitatif. Kita nanti akan belajar banyak gitu ya. Nah, ini tujuan atau capaian pembelajaran mata kuliah yang Bu Astri ampuh ini adalah untuk apa? Untuk mengetahui cara berpikir ilmiah, mencapai kebenaran ilmiah itu kan dengan riset ya, dengan riset dan pemahaman mengenai berbagai konsep dasar, jenis, metode, pendekatan, langkah dalam metode penelitian kuantitatif sehingga mampu menyusun proposal penelitian dan melakukan penelitian. Jadi nanti teman-teman itu belajar ya untuk kuantitatif itu ada 3 SKS. Itu metodologi penelitian kuantitatif, kemudian 3 SKS itu ada analisis data kuantitatif. Nah, saat ini Bu Astri sedang mengajar analisis data kuantitatif. Nah, itu mata kuliah bersambung. Nah, outputnya bagaimana, Bu? Output di metodologi penelitian kuantitatif, kalian teman-teman di sosiologi angkatan 2020 ini mampu membuat proposal penelitian dan juga instrumen. Instrumen itu ada alat penelitiannya seperti kuesioner, angket, baik nanti bisa
buat angket secara online maupun secara offline. Dan juga bisa melakukan survei menggunakan apa? Halo Alin. Untuk metode penelitian kuantitatifnya gitu ya. Nah, nanti Bu Astri akan membagikan bahan ajar juga yang bisa teman-teman baca mengenai metodologi penelitian kuantitatif. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada beberapa. Untuk pertemuan pertama ini Bu Astri masih memperkenalkan seperti apa sih overview penelitian kita metode penelitian kuantitatif. Nah, ini ya. Kemudian ini sama nanti kita kesepakatan ketua kelasnya siapa, kemudian kesepakatan metode pembelajaran juga karena Bu Astri akan menawarkan sebuah sistem baru gitu ya, tidak murni online gitu ya nanti, tapi ada coachingnya itu baik secara online maupun offline. Kalau yang di Jogja bisa offline, tetapi yang di luar Jogja kita bisa coaching dengan Zoom dengan jumlah mahasiswa terbatas sehingga bisa lebih masuk untuk perkuliahannya. Oke. Kita lanjut ya. Di pertemuan kedua, besok kita akan belajar mengenai karakteristik penelitian kuantitatif. Nah, ini masih ceramah dan mungkin kita bisa brainstorming apa sih sebenarnya perbedaan dengan kualitatif gitu ya. Dan yang menjadi ciri khas dari kuantitatif itu apa? Nah, ini nanti kita belajar di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan ketiga, kita belajar mengenai teori. Nah, teori framework dan juga literatur review gitu ya. Bagaimana sih mahasiswa itu memahami dan mampu mengaplikasikan mengenai penggunaan teori dan tinjauan pustaka dalam penelitian kuantitatif dalam bidang sosial. Nah, ini nanti bagaimana teman-teman itu mencari teori dan juga mencari literatur review untuk membuat riset sosial gitu, riset penelitian sosial. Nah, ini ya. Ini nanti yang kita pahami kita ajarkan di di pertemuan ketiga gitu ya. Nah, ini kemudian di pertemuan keempat itu teman-teman akan belajar mengenai topik dan pernyataan masalah penelitian atau riset problem itu seperti apa, topik dan riset penelitian kuantitatif itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa saling ini ya saling berdiskusi gitu ya, terus mencari topik. Nah, nanti memang ada tugas ya, teman-teman nanti ada tugas membuat proposal. Nah, tapi jangan khawatir gitu ya, Bu Astri akan melepas begitu saja, tidak. Bu Astri akan melakukan ini ya, coaching gitu ya, coaching untuk teman-teman bisa menyusun proposal dengan baik gitu ya. Nah, kemudian pertemuan kelima, teman-teman akan belajar mengenai konsep dan variabel penelitian. Nah, ini kalau di kualitatif itu teman-teman nggak pernah belajar mengenai variabel, tapi kalau di kuantitatif kita ada yang namanya variabel, ada konsep, dan kita akan belajar di sini gitu ya mengenai konsep dan variabel. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 teman-teman akan belajar mengenai hipotesis penelitian gitu ya. Nah, ini hipotesis penelitian kita akan belajar gitu ya mengenai hipotesis. Kemudian pertemuan ke-7 teman-teman belajar mengenai desain, instrumen, dan juga pengukuran. Nah, ini ya. Kemudian di pertemuan ke-8, teman-teman belajar mengenai penelitian, populasi, sampel, gitu ya, populasi penelitian, sampel, dan juga bagaimana sih cara mengambil sampel atau teknik sampling. Kemudian di pertemuan ke-9, teman-teman akan belajar mengenai data dan metode pengumpulan data. Nah, ini nanti Bu Astri akan share ke teman-teman semua ya, untuk RPS-nya dan juga bahan ajar. Kalau teman-teman nggak sempat membeli buku, ya nanti membaca buku yang sudah Bu Astri scan dari berbagai sumber itu sudah cukup gitu ya. Nah, kemudian pelaksanaan dan pengumpulan data nanti akan belajar di pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-11 teman-teman akan belajar mengenai pengolahan data dan juga analisis data. Ini adalah di pertemuan ke-11 gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-12 teman-teman belajar mengenai statistik untuk pengolahan hasil penelitian. Kemudian di pertemuan ke-13 teman-teman belajar mengenai pembahasan hasil penelitian.
Dan yang ke-14 belajar mengenai laporan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Tetapi ini yang di 13, 12, 13, 14 ini hanya sekilas, bukan kalian kemudian mengolah hasil riset kalian di pertemuan 12, 13, 14, tidak. Nanti hasil riset teman-teman semua itu akan diolah di semester berikutnya saat teman-teman mengambil mata kuliah analisis data kuantitatif. Seperti itu ya. Nah, itu nanti yang akan teman-teman ini apa namanya ambil seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar banyak. Nah, ini untuk integrasi interkoneksi ya. Beberapa referensinya ada bukunya Pak Burhan Bungin, Muhammad Idrus, Pak Sumardi Suryabrata dan sebagainya. Ini Bu Asri sudah beberapa melakukan scan ya, sudah men-scan bukunya, kemudian nanti akan saya bagikan di grup WA gitu ya. Ini untuk topik-topik yang kita pelajari. Nah, ini saya akan menampilkan mengenai ini apa namanya buku ya, buku yang sudah Bu Astri scan bahan ajar. Nah, ini. Nah, ini. Ini teman-teman, ini Bu Astri ada sekitar 243 halaman. Ini teman-teman nanti Bu Astri ini ya share ya, coba belum Bu Astri share screen ya ini ya. Teman-teman masih bingung melihat. Nah, ini. Ini ada 2 pendekatan penelitian gitu ya. Di sini bab 3 yang akan dipelajari, tampilkan bookmarks-nya aja. Oh, enggak mau tampil. Ternyata nggak mau tampil ya. Oke. Ini bab 3 mengenai pendekatan ini udah saya scan. Calon nanti teman-teman bisa baca ya. Terus ada ini ada lengkap ini. Tentang variabel juga sudah ada. Nanti Bu Asih juga akan membuat PPT juga ya, teman-teman selain baca buku metodologi penelitian kuantitatif ini yang Bu Asih apa namanya berikan. Ini nanti teman-teman juga bisa belajar dari PPT-nya Bu Asih atau sumber-sumber yang lain. Misalnya dengan aduh kok menatap layar terus ya Bu, ya udahlah saya beli aja buku itu murah kok. Paling mahal itu 100.000 gitu ya. Biasanya 75 atau 50-an itu buku metode penelitian kuantitatif. Bisa cari di apa namanya sosial agensi atau bisa juga cari di mana itu Togamas kalau yang di Jogja. Kalau yang lain beli online juga kayaknya banyak juga. Gitu nggih. Oke. Ini untuk buku yang bahan ajarnya. Nah, ini ada hipotesis penelitian dan sebagainya. Nah, oke ini untuk terkait dengan perkuliahan gitu ya. Nah, Bu Asih sekarang ingin teman-teman itu apa namanya memilih gitu ya, memilih salah satu dari kalian untuk menjadi ketua kelas gitu ya, ketua kelas. Kira-kira siapa yang bersedia untuk menjadi ketua kelas? Nanti kalau jadi ketua kelas itu ya di Bu Astri itu kemungkinan probabilitasnya mendapatkan nilai A itu lebih besar. Siapa yang bersedia menjadi ketua kelas? Ayo. Boleh sekali loh. Saya aja, Bu. Nggak Ya apa-apa. ini ya siapa ini tadi Bu Astri soalnya nggak melihat. Iya. Ahmad Zabzam, Bu. Oh, Zam-Zam. Oke, terima Iya. kasih Mas Zam-Zam. Oke, Mas Zam-Zam anu ya menjadi ketua kelas di kelas metode penelitian kuantitatif ya. Coba bisa tanya kakak kelas, biasanya yang jadi ketua kelas di kelasnya Bu Astri dapat nilainya A gitu ya. Karena banyak membantu Bu Astri. Oke, terima kasih ya Mas Zam-Zam ya. Yang lain setuju ya Mas Zam-Zam sebagai kepala suku kita ya di metode penelitian. Terima kasih ya Mas Zam-Zam ya sudah mengajukan Iya, diri. Bu. Ya, Sama-sama. ya nggak harus ditunjuk ya. Pasti senang yang seperti ini. Oke, Mas Zamzam, tugasnya. Nah ini kenapa Bu Astri kemarin minta teman-teman menuliskan list ya. Coba Bu Astri buka dulu di list ini. Ya.
Metopen kelas ini ya Metopen kelas B ya, A ya. Kelas A, Bu. Oh iya, ini belum pada ngisi ya Mas ya di grup ya. Bener nggak ya Bu Asti masuk ke Mbak Alin ini ya? Mbak Alin? Iya, Bu, belum isi. Oh iya, nanti ya, teman-teman ya Mas Jam-Jam. Ini ternyata belum ada ngisi, yang udah ngisi itu kelompok atas, ternyata anak data kuantitatif ya. Nanti tolong diisi apa namanya yang di Jogja siapa gitu ya, yang tidak di Jogja tidak perlu ditulis, tetapi nanti kita dibagi kelompok. Jadi nanti saya minta Mas Jam-Jam untuk apa namanya membagi kelompok maksimal 6 orang gitu ya, maksimal 6 orang dibagi kelompok untuk coaching perkuliahan metodologi penelitian kuantitatif. Karena Bu Asti merasa evaluasi kalau ngajar online itu kan kelas besar begini beda ketika Bu Asti juga melakukan coaching gitu ya. Jadi nanti minta tolong ya Mas Jamil setelah teman-teman mengisi list siapa yang di Jogja nanti dibikin kelompok 6. 6 yang di Jogja dibikin kelompok, yang online juga dibikin kelompok nanti. Nah, data itu nanti dikirimkan ke Bu Astri gitu ya. Nah, nanti setelah terkumpul gitu ya, nanti dilaporkan ke Bu Astri, kita begini Bu Astri akan tawarkan jadi gini, pertemuan 1, pertama, kedua kita mulai Zoom. Kemudian pertemuan ketiga ini Bu Astri mengadakan coaching untuk yang di Jogja nanti kita bagi per jam biar nggak numpuk di kampus. Misalnya programnya jam 1 ya, jam 13 sampai 13.30 adalah kelompok 1. 13.30 sampai jam 2 itu adalah kelompok 2. Nah, itu jadi nanti kita bergantian untuk ketemu dengan Bu Astri secara langsung apa ya? Karena ini karena kalian nanti kan outputnya harus bisa membuat proposal. Jadi Bu Astri ingin benar-benar mendampingi teman-teman bagaimana membuat proposal. Karena mata kuliah Metopen ini nanti dipakainya sampai kalian nanti S3 jadi profesor kerja di instansi itu semua Metopen dipakai. Nah, makanya ini menjadi dasar yang menurut Bu Astri harus benar-benar Bu Astri apa namanya share ilmunya ke teman-teman. Seperti itu ya nanti Mas Zamzam dan teman-teman untuk bisa membuat jadwal. Nah, nanti yang online gimana Bu Astri? Yang online akan Bu Astri ajar juga coaching gitu ya, tetapi di Zoom itu juga bukan kelas besar, tapi hanya 6 maksimal 6 orang supaya apa? Biar lebih fokus gitu ya, lebih fokus pendampingan untuk pembelajarannya. Seperti itu ya. Jadi pertemuan pertama ini sudah kita online Zoom, kedua besok online Zoom. Nah, kedua besok itu Bu Astri sudah mulai memberikan tugas karena ini nanti ini belum Mbak Astri kan ya. Tugasnya kan membuat proposal, itu sudah mulai mencari topik penelitian. Nah, nanti di pertemuan ketiganya Bu Astri coaching gimana sih cara mencari topik yang di ACC Bu Astri yang mana. Nah, di pertemuan ketiga itu kita memfikskan gitu ya apa namanya topik penelitian. Tapi tugasnya sudah mulai dari pertemuan kedua. Habis pertemuan kedua selesai, Bu Astri bilang PR-nya ya kalian nyari topik. Nanti dikonsultasikan saat ketemu langsung dengan Bu Astri atau coaching yang di Zoom cuma 6 orang. Seperti itu. Ini sebenarnya apa ya cara terbaru mengajar Bu Astri gitu ya supaya lebih mana gitu ya. Bu Astri sedih nih yang angkatan 2019 kemarin Metopennya kurang mengena, tetapi bersyukurnya semester ini Bu Astri masih ngajar. Jadi anak-anak ayo kita blended aja gitu, tapi per 5 orang supaya tidak berbahaya gitu ya, tidak berkerumun, kemudian apa namanya masih bisa diperbaiki. Jadi saya minta ke anak-anak 2019 4 pertemuan masih digunakan untuk meneruskan proposal-proposal yang mereka buatnya masih keliru. Kemarin kan mereka juga tugas mengumpulkan proposal tetapi masih banyak yang keliru. Jadi ini Bu Astri 4 pertemuan masih benerin proposalnya dulu baru nanti masuk ke analisis kuantitatif. Seperti itu setuju teman-teman untuk perkuliahannya Bu dengan Bu Astri? Ya, biar lebih serius karena ini nanti terpakai. Kalau jadi nanti dosen-dosen itu kan juga sering butuh asisten peneliti. Nah, biasanya syaratnya ada sudah mengambil Metopen kuantitatif atau kualitatif. Tergantung nanti penelitiannya apa. Terus juga di pusat studi kayak di UGM, kemudian di kami di UIN di PLD itu sering membuka lowongan surveyor gitu. Nah, itu sudah mempunyai basis pengalaman penelitian. Nah, ini kan nanti dibikin
Ini bimbingannya Bu Astri ya, alhamdulillah ya banyak yang kuantitatif, angkatan 2017 juga gitu ya, sudah lulus, sudah keterima beasiswa LPDP juga. Jadi Bu Astri senang kalau nanti kalian itu yang Bu Astri ajar itu ya bisa lebih sukses daripada yang mengajar. Nah, impian seorang guru kan seperti itu ya. Jadi pengennya kalau ngajar tuh saya serius juga gitu ya mendampingi teman-teman sampai betul-betul paham karena biasa ditanya kalau wawancara sudah pernah meneliti, sudah tahu SPSS. Nah nanti di Bu Astri software apa yang sudah kamu ketahui untuk mengolah data. Nah, itu nanti di instansi ditanya. Kalau kalian bilang saya sudah bisa SPSS mengoperasikan apa namanya software SPSS. Nanti ada nilai plusnya ketika bekerja seperti itu. Jadi oh ini punya keahlian di bidang statistika dan sebagainya. Jadi pengennya Bu Aziz seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti silakan Mas Zamzam dan teman-teman mengisi di grup gitu ya. Nanti biar Mas Zamzam membagi kelompoknya dan dilaporkan kepada Bu Aziz. Gitu ya, ini untuk metode perkuliahan. Berarti minggu depan masih Zoom, minggu depannya lagi baru bertemu. Nah, biasanya Bu Astri minta di PLD aja yang kalau PLD rame nanti kita di depan PLD. Mana yang kira-kira bisa kita gunakan untuk belajar bersama. Gitu ya. Nah, kalau yang online jangan khawatir, Bu Astri juga akan Zoom tetapi dengan jumlah yang terbatas supaya bisa ketahuan mana yang belum paham, mana yang sudah paham. Gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, untuk penilaian, ini Bu Astri tawarkan ya, mau ada, karena kalau tugas proposal wajib ya, tugas proposal sampai kepada pembuatan instrumen itu wajib ada tugas. Nah, biasanya Bu Astri tidak ada UAS dan UTS, hanya tugas selama online itu. Tapi kalau pas luring, dulu itu ada UAS aja gitu, UAS dan tugas. Nah, ini saya tawarkan teman-teman pengambilan nilainya itu dengan tugas saja, yang tadi proposal sampai kepada instrumen gitu ya, atau ada tambahan UTS dan UAS. Monggo Bu Astri tawarkan ke teman-teman. Tugas saja, Bu. Apa? Gimana Iqbal? Kalau dari saya tugas saja. Oh iya, oke, tugas saja. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting kan nanti outputnya paham. Oke. Yang lain bagaimana? Afirmasi Iqbal. Oh iya, itu Mas Iqbal. Oke, siap. Nah, ini kemudian tawaran kedua, Bu Astri, biasanya kalau tugas metode penelitian kuantitatif, itu Bu Astri suruh untuk kelompok gitu ya. Tetapi memang nanti nilainya bisa jadi sama, bisa jadi tidak gitu ya. Nah, karena dari tugas itu ya. Karena ini online dari tugas ya nanti kita ada tambahan sedikit. Kalau sama pun kelompok ya nggak masalah. Nilainya sama atas kerjanya juga bareng-bareng. Tapi kalau kerjanya sendiri-sendiri kan biasanya Bu Astri minta siapa yang porsi kerjanya paling banyak, siapa yang paling sedikit. Nah, itu yang biasanya Bu Astri tanyakan. Tuh, nah, apa namanya? Nah, untuk itu, Bu Astri membebaskan untuk tugas proposal ini karena nanti akan apa namanya berlanjut sampai ke apa namanya ke nanti analisis data kuantitatif. Teman-teman boleh berkelompok maksimal 4 atau mengerjakan sendiri juga boleh gitu ya. Jadi boleh sendiri, boleh berkelompok gitu ya untuk tugasnya gitu ya. Karena Bu kok nggak adil Bu ada yang sendiri dan kelompok enggak terserah nyamannya teman-teman seperti apa kalau mau sendiri juga boleh, mau kelompok juga boleh. Jadi nanti silakan setor sekalian ya nama ke Mas Iqbal ke Mas Zamzam gitu ya sebagai koordinator kelas, ketua kelas untuk setor bahwa saya kelompoknya kuantitatif ini nih kayak gitu. Gitu ya, boleh kelompok, boleh tidak gitu ya. Itu untuk tugasnya ya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu, untuk absensi gimana ya Bu? Oh iya ya Allah, Mbak Alin, terima kasih mengingatkan Bu Astri memang biasanya lupa ya soal ini. Nah, untuk absensi teman-teman langsung aja komen di daring .winsuka.ac.id absen seperti dosen-dosen yang lainnya karena itu nanti bisa ke link ke SIA kita gitu ya. Nah, absennya pada saat hari kuliah aja gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Silakan absen di sana ya, komen di sana untuk absen gitu. Ada yang tanya lagi selain Mbak Alin? Sudah cukup? Insya Allah sudah cukup ya.
pemanasan kita hari ini cukup. Minggu depan kita mulai belajar mengenai karakteristik penelitian kuantitatif dan bagaimana kita mencari topik penelitian. Kemudian nanti kita review saat coaching secara offline dan online. Gitu, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau Bu Asri banyak salah gitu ya. Oh ya, sebelum ini Bu Asri mau menunjukkan dulu ya sebentar. Menunjukkan model-model ini ya, penelitian kuantitatif kalau sudah jadi dalam tulisan sebentar. Nah, biar teman-teman ada gambaran gitu ya kalau sudah jadi dalam jurnal. Nah, ini untuk tulisan Bu Asti terbaru gitu ya bersama Bu Isti dari Kementerian Sosial dan juga Prof Husain dari LIPI. LIPI. Nah, teman-teman kalau pengen jadi peneliti, nanti PNS-nya di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, ini dengan Prof Husain. Nah, ini ciri khas dari kuantitatif ini yang Bu Asri hijau-hijau ini loh. Nah, ini menunjukkan angka. Nah, ini yang dimaui oleh pemerintah. Pemerintah itu kalau kita memberikan rekomendasi harus ada dasarnya. Gitu ya. Dasarnya apa? Angkanya berapa? Termasuk data-data dalam latar belakang. Ini Bu Asri juga sudah tampilkan. Seperti itu ya. Oke, gitu ya. Terima kasih sekali. Nanti Bu Asri share bahan ajar gitu ya ke grup sama RPS-nya. Ini mohon maaf sekali gitu ya kalau ada yang kurang. Semoga yang Bu Asri sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat belajar dan istirahat ya. Saya En ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.